Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik, Luar Pak. biasa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Vetris. Berdoa mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Ani sedang izin, Pak. Terus Miska belum ada kabar, Pak. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Pembelajaran kita pada hari ini adalah gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, di pembelajaran tema 8, Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan. Nah, ada yang pernah melihat gerhana bulan atau gerhana matahari? Pernah, Pak. Ya, nah, oke, terima kasih. Tujuan pembelajaran, melalui media pembelajaran berupa video demonstrasi, peserta didik mampu memahami tentang gerhana bulan dan gerhana matahari, serta mampu mengidentifikasi posisi atau letak bumi, matahari, dan bulan pada saat gerhana bulan dan gerhana matahari dengan benar. Lalu dengan diberikan materi ajar berupa PowerPoint, peserta didik mampu menjelaskan peristiwa terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari dengan benar. Lalu melalui media pembelajaran berupa video demonstrasi dan juga materi berupa PowerPoint, peserta didik mampu melakukan percobaan tentang peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari secara singkat dengan tepat. Pengertian gerhana. Oke, coba Clara membaca. Gerhana adalah fenomena alam yang terjadi di mana terhalangnya sinar matahari oleh bumi atau bulan sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Baik, terima kasih Clara. Ya. Gerhana dibagi menjadi dua, ada gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan adalah peristiwa terhalangnya cahaya matahari oleh bumi, sehingga tidak semua cahaya matahari sampai ke bulan dan hanya terjadi pada fase purnama. Namun hal ini tidak berarti setiap bulan purnama terjadi saat gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi apabila bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Jenis-jenis gerhana bulan. Ada yang pertama namanya gerhana bulan total. Nah, gerhana bulan total ini terjadi saat bulan berada dalam daerah umbra bumi. Hal tersebut mengakibatkan bulan terlihat gelap. Tetapi masih dapat dilihat melalui melihat garis lingkaran bulan. Bulan juga tampak berwarna merah saat terjadi gerhana bulan total. Nah, Anda bisa melihat seperti di atas gambar. Yang kedua adalah gerhana bulan sebagian. Pada gerhana ini, bumi tidak seharusnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sedangkan sebagian permukaan bulan yang berada di bagian penumbra, oleh karena itu, masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Berikutnya, gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi saat bulan berada di daerah penumbra. Penampakan bulan ini saat terjadi gerhana. Bulan mengalami purnama tetapi berwarna sedikit gelap. Umbra adalah bayangan inti saat gelap yang berada di bagian tengah. Penumbra adalah bayangan kabur selain bayangan inti yang terjadi saat gerhana. Nah, dampak dari peristiwa gerhana bulan. Jadi dampak ini dari gerhana bulan ini sangat berdampak bagi kehidupan di bumi. Yang pertama kita lihat terjadinya pasang naik tertinggi dan pasang surut terendah air laut. Pasang naik memiliki dampak terhadap permukaan bumi, yaitu masuknya air laut ke wilayah pesisir dan mengakibatkan banjir. Nah, peristiwa ini dikenal istilah dengan banjir rob. Jadi daerah bumi yang mengalami pasang surut terendah memiliki dampak sulitnya kapal berlabuh di dermaga. Yang kedua adalah meningkatnya sebaran nyamuk. Jadi nyamuk semakin banyak saat terjadi gerhana bulan. Lalu yang ketiga adalah malam menjadi lebih gelap. Dan yang terakhir, planet Mars akan tampak. Berikut adalah gerhana matahari. Gerhana matahari adalah fenomena alam yang terjadi ketika
Posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis. Gerhana matahari terjadi saat siang hari. Pada saat terjadi gerhana matahari, bagian bumi yang mengalami siang hari akan menjadi gelap karena bulan menghalangi sinar matahari ke bumi. Jenis-jenis gerhana matahari. Yang pertama, gerhana matahari total. Nah, gerhana matahari total ini terjadi apabila saat puncak gerhana, di mana cahaya matahari sepenuhnya ditutup oleh bulan, atau cahaya matahari yang menuju ke bumi ini sepenuhnya terhalang oleh bayang-bayang bulan. Nah, skemanya seperti pada gambar yang ada di samping. Yang berikut adalah gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi apabila bulan hanya menutupi sebagian cahaya matahari atau permukaan bumi tertutup oleh penumbra bulan. Gerhana matahari cincin. Kenapa dikatakan gerhana matahari cincin? Karena cahaya matahari yang sampai ke bumi ini menyerupai cincin. Gerhana matahari cincin terjadi saat bumi mengalami lanjutan umbra bulan, yakni saat bulan berada pada titik terjauh di bumi. Gerhana ini ditandai dengan adanya garis cahaya membentuk lingkaran cincin yang memiliki lubang hitam di tengahnya. Lalu yang keempat adalah gerhana matahari hibrid. Gerhana matahari hibrid ini bergerak antara gerhana total dan cincin. Saat titik tertentu di permukaan bumi, gerhana ini muncul sebagai gerhana total, sedangkan pada titik-titik lain muncul sebagai gerhana cincin. Hal ini jarang terjadi. Jadi, hibrid ini perpaduan antara gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Ada dampaknya juga dari peristiwa gerhana matahari. Di situ anak-anak bisa lihat, mengganggu gravitasi bumi, lalu merusak mata. Jadi kalau kita melihat gerhana ini tanpa pelindung mata, jadi dapat merusak mata. Lalu berdampak pada sistem tenaga listrik. Lalu terjadi pasang surut bumi, mempengaruhi perilaku satwa. Jadi saat terjadi gerhana, satwa juga terjadi perubahan perilaku. Nah, untuk lebih memahami, anak-anak sekalian bisa memperhatikan video demonstrasi tentang gerhana matahari dan juga gerhana bulan yang telah Bapak buat sebelumnya. Halo anak-anak, semangat pagi untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan mendemonstrasikan tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, untuk diketahui, gerhana adalah fenomena alam yang terjadi antara matahari, bulan, dan bumi. Nah, ketiganya ini berada dalam satu garis lurus. Semoga videonya dapat membantu anak-anak untuk memahami materi kita pada hari ini. Baik, berikutnya ini kita diskusi bersama. Nah, sekarang Bapak beri kesempatan yang pertama, coba Alenso coba bertanya atau mengajukan pertanyaan. Mengapa gerhana matahari terjadi lebih cepat dibandingkan dengan gerhana bulan? Oke, terima kasih Alenso. Mengapa gerhana matahari terjadi lebih cepat dari gerhana bulan? Karena gerhana matahari tertutup oleh bulan yang lebih kecil dan lebih cepat, sedangkan gerhana bulan tertutup oleh bumi yang permukaannya besar dan lambat. Baik, pertanyaan berikut. Bagaimana cara yang dilakukan agar mata tidak mengalami masalah saat melihat gerhana matahari? Oke, bagaimana cara yang dilakukan agar mata tidak bermasalah atau mengalami masalah saat melihat gerhana matahari? Saat melihat gerhana matahari.
Yang pertama, jangan terlalu lama menatap ke arah matahari. Yang kedua, jangan melepas kacamata gerhana saat kepala masih menghadap matahari. Dan yang ketiga, jangan melihat gerhana matahari menggunakan kamera, teropong, atau alat sejenis lainnya tanpa filter khusus. Yang ketiga, Bapak beri kesempatan untuk ketua kelas kita, Giel, coba untuk bertanya. Salah satu dampak dari gerhana bulan adalah tampaknya planet Mars di bumi. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena lintasan bulan dekat dengan garis tengah bayangan bumi. Karena adanya purnama berada dalam kegelapan bumi yang lebih lama dari itu. Purnama bakal meredup dan memedarkan warna sedikit kemerahan. Itulah planet Mars, planet tetangga bumi yang mengalami purnama juga. Menambahkan, jadi saat terjadi gerhana ini, cahaya bulan ini meredup. Cahaya bulan meredup, sehingga planet yang terdekat dengan bumi ini akan tampak terlihat dari bumi. Perhatikan bersama Bapak membaca, gerhana matahari terjadi di siang hari. Akibatnya, selama beberapa saat bumi mengalami kegelapan. Berdasarkan pengamatan selama terjadinya gerhana, hewan-hewan menunjukkan perilaku aneh. Menurutmu mengapa terjadi demikian? Adakah yang bisa menjawab? Bapak beri kesempatan. Disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, karena insting dari hewan. Yang kedua, perubahan cahaya terang menjadi malam yang membuat hewan-hewan bersikap seolah-olah malam benar-benar datang. Contoh pada hewan kelelawar. Sarang menjadi sangat sunyi. Semua kelelawar menggantung dengan stabil sambil menutupi tubuh dengan sayap. Yang kedua, monyet hitam. Binatang aktif di siang hari dan tidur di malam hari. Pada saat terjadi gerhana matahari, monyet hitam jantan akan mengeluarkan suara keras untuk berkumpul. Yang ketiga, burung maleo. Burung menunjukkan perilaku cemas dengan gerakan yang tidak teratur di kandang. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Jadi kesimpulannya, gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Contoh jenis-jenis gerhana matahari, yang pertama gerhana matahari total, gerhana matahari parsial atau sebagian, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari hibrid. Contoh jenis-jenis gerhana bulan yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Baik, semoga yang telah kita pelajari ini dapat dipahami oleh anak-anak. Setelah pembelajaran, anak-anak mengerjakan LKPD. LKPD Bapak telah mengirim di WA Group. Salah satu tugas LKPD di situ ada tugas praktik. Tugas praktik di situ nanti anak-anak melakukan percobaan terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Setelah mengerjakan LKPD, nanti anak-anak juga mengerjakan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini soalnya dalam bentuk Google Form. Linknya telah Bapak kirim juga di WA Group. Jangan lupa dibaca dengan teliti soal-soalnya, dipilih jawaban yang tepat dan benar, dan semoga anak-anak bisa menjawab semuanya dan mendapat nilai yang memuaskan. Jadi baik, itulah tadi pembelajaran kita tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Bapak harap apa yang telah kita pelajari ini dapat dipahami anak-anak dengan baik. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita akhiri pembelajaran dan bersyukur kepada Tuhan kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekali lagi sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Terima kasih, Pak.